Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan terkait dengan hakikat pesan dakwah, teori dan pengembangannya, serta efektivitas pesan dakwah. Baik, jadi materi yang pertama yaitu mengenai hakikat pesan dakwah. Pesan adalah salah satu unsur utama dalam kegiatan dakwah. Tanpa adanya pesan, maka kegiatan dakwah tersebut tidaklah memiliki arti apa-apa. Di samping itu, pesan memiliki sesuatu yang sangat luar biasa. Dengan adanya pesan, maka seseorang bisa merasakan bahagia, tertawa, bersedih, menangis, marah, bahkan seseorang tersebut bisa melakukan tindakan yang radikal akibat pesan yang disampaikan oleh seseorang. Nah, apa sih pesan dakwah itu? Pesan adalah segala sesuatu atau apa yang disampaikan oleh pendakwah terhadap umat umum di dalam kegiatan dakwah. Nah, pada dasarnya pesan dakwah atau isi pesan dakwah itu berisi ajaran-ajaran Islam. Ajaran-ajaran agama Islam tersebut dapat dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama ada aspek keimanan atau akidah, yang kedua ada aspek masalah hukum Islam atau syariat, dan yang ketiga ada aspek akhlak. Karakteristik dari pesan dakwah tersebut. Apa sih karakteristik dari pesan dakwah tersebut? Dari sekian banyak karakteristik, di sini saya hanya akan menyebutkan beberapa karakteristik saja. Di antaranya, yang pertama mengandung unsur kebenaran, yang kedua membawa pesan perdamaian, yang ketiga tidak bertentangan dengan nilai-nilai universal, yang keempat memberikan kemudahan bagi penerima pesan, dan yang kelima atau yang terakhir mengapresiasi adanya perbedaan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori pesan dakwah. Nah, teori pesan dakwah ini terdapat beberapa. Yang pertama itu ada teori retorika. Teori retorika ini adalah teori yang paling banyak digunakan dalam menyampaikan pesan dakwah di sepanjang sejarah keislaman gitu. Nabi Muhammad ketika mulai mendakwah secara terang-terangan menyampaikan pesannya tersebut dengan teori retorika ini. Bahkan retorika termasuk teori yang paling tua yang digunakan manusia untuk kemampuan berbicara yang menjadi talenta manusia sejak lahir. Lalu yang kedua itu ada teori hermeneutika. Dalam ilmu komunikasi, teori hermeneutika ini merupakan bagian tradisi dari fenomenologi. Tradisi tersebut amat menekankan pada unsur penafsiran dan juga interpretasi, di mana interpretasi ini merupakan proses aktif pikiran dan tindakan kreatif dalam mengklarifikasi pengalaman yang pribadi. Interpretasi dalam pandangan fenomenologi tidak dapat dipisahkan dengan realitas itu sendiri. Lalu, yang ketiga itu ada teori sanad, di mana sanad sebagai mata rantai periwayatan merupakan asas utama dalam menentukan kualitas sebuah hadis. Hadis dikatakan sahih atau hasan atau juga doif, salah satunya ditentukan dengan an-nas, sanad yang terdapat dalam hadis tersebut. Lalu, yang keempat itu ada teori filantropi. Teori filantropi sebagai teori pesan dakwah dapat dilakukan melalui cara-cara berikut. Yang pertama, membangun persepsi yang positif di masyarakat tentang peran dan efek dari perilaku kedermawanan bagi kemajuan dan juga kesejahteraan masyarakat. Lalu yang kedua itu adalah mempraktekkan dan memberi contoh kepada masyarakat tentang pelaksanaan filantropi yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Lalu yang ketiga itu ada membentuk lembaga filantropi sebagai wadah untuk mengelola dan juga mendistribusikan hasil dari penggalangan. Yang keempat itu adalah membuat strategi dan program yang menarik sehingga masyarakat luas itu dapat bergabung dengan penggalangan yang tadi ada. Lalu yang kelima itu adanya kerjasama yang baik antara lembaga filantropi dengan dai dan antar lembaga filantropi sehingga masyarakat lebih mengenal dan memahami konsep filantropi dan aplikasinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya saya akan menyampaikan terkait efektivitas pesan dakwah. Meskipun cara penyampaian pesan dakwah menggunakan metode yang beragam, tetapi secara umum ada 2 bentuk pesan dakwah, yaitu pesan yang bersifat informatif dan pesan yang bersifat persuasif. Kedua pesan tersebut pada intinya bertujuan untuk memberikan pengetahuan, merubah sikap dan perilaku individu, kelompok ataupun masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pesan dakwah perlu disampaikan secara efektif. Dalam teori komunikasi, efektif tidaknya komunikasi bergantung pada pesan dan pesan bergantung pada isi pesan, yaitu pikiran itu sendiri.
Pada akhirnya, efektivitas pesan bergantung pada komunikator yang menyusun pikiran itu atau berdasarkan sistematika berpikir. Selain itu, efektivitas pesan bergantung pada proses pelayanan pesan yang di dalamnya terkait dengan metode dan media yang digunakan, situasi dan kondisi saat proses pesan dilaksanakan, tempat pelaksanaan pesan, dan kapabilitas penerima pesan. Dakwah kurang memberikan kemanfaatan manakala tidak terjadi perubahan pada objek dakwah ketika dakwah telah disampaikan. Untuk mengetahui adanya perubahan dan menjadi bahan untuk evaluasi pada konten berikutnya, maka diperlukan adanya indikator untuk mengukur keberhasilan dakwah. Indikator keberhasilan dakwah dapat diukur atau diamati pada perubahan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian, keberhasilan dakwah juga bisa diukur dari orientasi dakwah. Untuk mengetahui keberhasilan dakwah yang lebih jelas dan terukur diperlukan adanya perencanaan dakwah yang sistematis. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.